Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diterjang angin kencang, 3 rumah di Lombok Tengah rusak berat. Kawal sidang pelecehan seksual, puluhan aktivis perempuan di Mataram gelar aksi solidaritas di pengadilan. Pastikan kesiapan untuk berhaji, ratusan calon haji di Lombok Timur menjalani pemeriksaan kesehatan tahap awal. Hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Lombok Barat juga menyebabkan sejumlah pohon perindang di sejumlah wilayah bertumbangan. Pohon tumbang terjadi di antaranya di Jalan Kabupaten menuju Kecamatan Gerung yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Selain melintang di jalan raya, pohon tumbang juga merusak genteng kantor dinas perdagangan dan memutus kabel listrik bertegangan tinggi. Tim BPBD pun langsung menyisir jalan untuk menyingkirkan pohon tumbang dengan mengerahkan mobil pemotong. Perlu dinas terkait seperti LH ya, Perkim juga maju dalam hal ini bekerja sama supaya sebelum itu terjadi perlu perampengan karena kita ini kan rawan bencana di Desa Kuripan. Yang untung-untung saja ada warga masyarakat yang mau memberikan inisiatif untuk merampingkan pohonnya. Ini yang jadi persoalan kita, jangan sampai setelah tumbang pohon baru rame-rame datang seperti BPBD bergerak untuk memotong pohon. Antisipasi itu perlu. Karena di depan kantor camat itu saja banyak itu pohon yang mau rebah. Memang ini anginnya sudah dari cuaca dari 2 hari kemarin sudah ekstrim kan. Di BPBD 24 jam kami siap informasi. Kapanpun masyarakat informasinya kami langsung terjun. Apa saja yang rusak ini, Pak? Ini yang rusak tidak ada sih, tapi pohon tumbang menimpa genteng, cuman genteng sedikit di sini. Nah, selain di sini di mana lagi? Ini kemarin terjadi di angin kencang di dusun di Desa Bunmas sama di Desa Kayu Putih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mencatat angin kencang menyebabkan 8 pohon tumbang selama 2 hari terakhir. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Siapa yang nulis? Cakep banget. Puluhan aktivis perempuan Kota Mataram mendatangi kantor Pengadilan Negeri Mataram untuk mengawal sidang kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang disabilitas berinisial IWAS yang digelar Senin pagi. Para aktivis berkumpul di depan ruang sidang dengan membentangkan aneka poster bertuliskan motivasi kepada para saksi korban dan harapan majelis hakim agar mengungkap fakta kebenaran. Persidangan keempat yang dijalani IWAS mengagendakan pemeriksaan saksi korban yang sempat mendapatkan dugaan kekerasan seksual oleh terdakwa. Untuk melindungi privasi para korban, majelis hakim menggelar sidang secara tertutup dan hanya disaksikan oleh majelis, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum terdakwa. Pastikan bahwa korban tidak sendiri. Kami di sini mengajak publik untuk memberikan dukungan seluas-luasnya kepada korban bahwa korban ini tidak sendiri dan mari berjuang bersama melawan predator seksual. Jadi sebenarnya solidaritas ini tidak melihat bahwa kerentanan seseorang bukan berarti dia tidak punya peluang untuk melakukan tindakan kejahatan seksual. Jadi kami ingin menegaskan bahwa kerentanan seseorang berpotensi untuk melakukan kejahatan seksual. Mau dia disabilitas, mau dia tidak disabilitas, semua orang punya potensi melakukan itu. Selain berharap persidangan berlangsung adil, para aktivis perempuan juga berharap IWAS dapat dihukum berat sebagai efek jera bagi terdakwa dan juga para pelaku kekerasan seksual lainnya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba melaporkan. Pak RT ya, kamu jujur, kamu enak ya. Seorang lelaki berinisial DM 42 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram
karena diduga menjual narkotika di sejumlah wilayah di Kecamatan Ampenan. Tersangka dibekuk bersama dua rekannya berinisial IA dan AL di pinggir Sungai Babak Ampenan diduga usai menghisap ganja. Polisi menyita barang bukti 61,83 gram ganja, ponsel, alat isap, timbangan, dan uang tunai 1 juta rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihat tersangka bertransaksi narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Sat Narkoba Polresta Mataram ada mengamankan 3 orang terduga pelaku penyalahguna narkoba, yang satunya sebagai seorang pengedar atau penjual, yang 2 orang lagi sebagai pembeli atau pemakai. TKP pertama yang kami amankan 3 orang tersebut adalah pinggir kali di Jalan Energi Gang Pogot lingkungan Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan. Dari hasil penggeledahan yang kami lakukan, baik di TKP pertama di pinggir kali dan juga rumah masing-masing terduga pelaku, kami mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja. Tersangka menolak dinyatakan sebagai pengedar, ia mengaku hanya sebagai pemakai saja. Ke ganja, berapa banyak? 1 linting. 1 linting. Itu siapa yang punya ganja yang dipakai? Saya, Pak. Saudara sendiri? Sharing. Sharing. Mereka berdua sharing, beli di saudara. Berapa banyak yang dibeli? 2 linting, 1 udah dipakai, 1-nya masih dirokok. Dengan harga berapa dibeli? 50.000. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Arman Dwi Putra, 24 tahun, diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri barang elektronik di rumah salah seorang warga di Kecamatan Ampenan. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sejumlah barang elektronik saat ditinggal liburan keluar kota. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di rumah korban. Tersangka akhirnya berhasil dibekuk saat sedang bersembunyi di rumah temannya di Kelurahan Dasan Agung. Polisi juga menyita barang bukti 4 buah laptop yang diduga merupakan hasil kejahatan. Berdasarkan rekaman CCTV, jadi si pelaku ini memanjat tembok pagar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 4 laptop tersebut. Betul, jadi rumah dalam kondisi sepi, jadi orang yang pemilik rumah sedang berada di Bali. Tersangka mengaku mencuri untuk modal berjudi online dan membeli narkoba. Apa saudara menyasar rumah itu? Karena dia sepi. Karena dia sepi. Ya. Sudah sejak kapan saudara awasi, perhatikan rumah itu? Setiap hari. Setiap hari? Ya. Oleh kami kepolisian, saudara mau apakan barang-barang ini? Jual. Mau dijual? Ya. Uangnya untuk apa? Untuk dipakai apa? Buat belanja. Terus? Buat senang-senang. Buat senang-senang. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.